Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast kita. Beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. Ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keimanan nih, yang lebih tepatnya itu tentang tauhid. Nah, bagaimana sih cara mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita melihat dari sisi psikologisnya. Nah, di sini saya Deren Sintawati sebagai host di podcast kali ini bersama rekan saya Meta Maella dan bersama narasumber kita yaitu Saya Marta Dwi Kinanti. Saya Zara Muhammadinisa. Saya Hani Kurniawardani. Dan saya Siti Homsyah. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai dari tauhid. Nah, Kak Azza, apa sih tauhid itu dan kenapa menjadi hal yang paling dasar dalam Islam? Baik, tauhid sendiri ini kan berasal dari bahasa Arab, yang artinya itu menunggalkan atau mengesahkan Allah gitu. Kalau secara tradisional, secara ungkapan, itu berarti keyakinan atau kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kata yang paling dekat dengan tauhid ini itu adalah akidah, yang berarti yang mempunyai makna bahwa sesuatu yang diyakini oleh hati dan perasaan manusia. Berarti itu memiliki makna juga kalau sesuatu yang dipegangi atau diyakini kebenarannya oleh manusia gitu. Kalau secara etimologis akidah ini itu adalah sesuatu yang benar-benar melekat di hati manusia. Nah, tetapi tauhid atau akidah ini bukan sekedar cuma melafadzkan kalimat la ilaha illallah saja, tetapi juga harus ada implementasinya atau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita sudah mengerti atau sudah benar-benar paham tentang tauhid ini, nah nanti kalau kita mungkin dalam bekerja atau dalam berkuliah itu bisa melakukan kegiatan itu dengan niat, dibarengi dengan niat mencari keridhaan Allah gitu. Seperti itu. Nah, jadi tauhid itu bukan tentang soal teori aja ya Kak ya, tapi lebih ngaruh ke tindakan kita. Contoh sederhananya mungkin di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita belajar nih, kita itu bukan cuma menginginkan nilai yang bagus saja, tapi kita itu harus menuntut ilmu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya Kak ya. Benar banget. Jadi tauhid itu memengaruhi setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan, dan itu harus diniatkan karena Allah. Karena itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Baik, selanjutnya Kak Hani, gimana nih dari sisi psikologinya? Kira-kira ada kaitannya nggak sih antara tauhid dan kesehatan mental kita? Maksudnya gini, kepada kehidupan kita sekarang ini kan banyak banget tekanan. Apakah dengan adanya tauhid kita bisa merasa lebih tenang? Betul banget. Jadi tauhid itu diidentik dengan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, apabila kita itu percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita itu dalam menghadapi suatu kegagalan maupun suatu permasalahan itu kita akan lebih damai, terus tenang, terus tidak merasa stres berlebihan, karena ada yang menyelamatkan kita dari permasalahan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita itu senantiasa berdoa dan memohon perlindungan kepadanya. Nah, untuk menyikapi permasalahan itu, alangkah baiknya supaya stres kita lebih terkelola, kita itu lebih baik memikirkan solusi kedepannya itu bagaimana. Jadi tidak hanya memikirkan melulu soal masalahnya saja, melainkan solusi kita kedepannya bagaimana, terus kesabaran kita dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut bagaimana, itu perlu kita pertimbangkan. Jadi percaya sama Allah itu bukan cuma ibadah saja ya Kak ya, tapi lebih mengaruhi juga di mental kita ya. Jadi kita misalkan mempercayai adanya Allah dan meningkatkan ibadah kita, nah kita itu bisa melakukan sesuatu itu dalam keadaan rileks ya Kak ya. Gitu. Nah, betul banget nih teman-teman. Jadi tauhid ini bisa menjadi pembimbing kita untuk tetap lebih tenang begitu. Karena kita tahu bahwa di dalam ada kekuatan yang lebih besar di dalam diri kita yang selalu menjaga. Masya Allah, keren banget.
Oke, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Setelah kita membahas tentang tauhid, kita akan ngomongin soal ketakwaan. Nah, Kak Marta, apa sih yang dimaksud dengan ketakwaan dan kenapa itu menjadi penting? Nah, di dunia yang modern ini kan kita cenderung tergoda dengan kemudahan dan kesenangan duniawi ya. Tapi ketakwaan itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Ketakwaan juga termaksud kontrol diri. Maksudnya kita gak gampang terpengaruh dengan gosip dan berita-berita di sosial media yang kadang itu gak bener kan, kayak hoax gitu. Jadi ketakwaan itu bisa terwujud dalam hal-hal yang kecil maupun yang besar. Nah selanjutnya untuk Kak Hani nih, kita kan lagi ngobrolin tentang kontrol diri ya. Nah bagaimana sih kita mengontrol diri dalam ketakwaan? Nah ketakwaan ini kan juga berkaitan dengan kontrol diri. Nah kita bagaimana sih dalam mengelola sosial media maupun teknologi? Itu bagaimana sih Kak? Nah, jadi begini, kan zaman sekarang kan dengan identik zaman modern. Nah, zaman modern itu kan dikerumuni oleh teknologi canggih seperti laptop dan juga HP. Nah, dengan adanya dua filter tersebut, kita harus mampu berpikir dengan tajam dan juga bijak. Karena dengan adanya teknologi canggih itu ada hal yang negatif dan juga positif bagi kita sendiri. Tetapi kita harus lebih berpikir bijak, itu mana yang positif dan mana yang negatif. Tapi kalau alangkah baiknya kita itu lebih baik menonjol ke hal yang positif, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih suka apabila kita itu senantiasa berpikir dengan positif, karena perpikiran yang positif itu akan membawa diri kita ke surga. Nah, kalau kita itu sudah membiasakan sejak dini tentang cara kita berpikir dengan positif, kita itu harus belajar ya. Itu ketika melihat berita atau suatu informasi harus bisa memilah, oh kalau ini memang baik dan positif itu harus kita ikuti dan kita terapkan. Kalau itu memang terlihat negatif, ya udah kita tinggalkan aja. Kan zaman sekarang kan banyak hal negatif ya, seperti video porno, itu mending kita tinggalkan aja dan kita pilah lanjut hal yang positif itu. Nanti kalau kita itu udah terbiasa memilah hal yang positif itu, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan tiap hari dan juga sudah menjadi makanan kita tiap hari, dan pola pikir kita itu sudah terasa untuk menggali hal-hal positif itu, dan sehingga perilaku kita itu tidak terjebak oleh hal-hal negatif yang ada. Intinya kita jangan terpengaruh oleh hal negatif di luar. Jadi begitu. Oke, jadi ketakwaan itu ngebantu kita untuk stay true sama nilai-nilai agama, meskipun di luar sana banyak banget godaannya ya teman-teman di sosial media. Jadi kita itu harus selektif dalam menggunakan sosial media begitu. Nah, persis banget teman-teman. Jadi ketakwaan itu juga berhubungan sama dengan kesadaran nih untuk kita selalu kembali ke jalan yang benar. Nah, semua manusia kan pasti memiliki tantangan hidup masing-masing kan ya teman-teman. Nah, jadi meskipun hidup kita penuh tantangan, tapi kita juga bisa berpegang teguh pada prinsip dan selalu ingat bahwa Allah itu selalu ada bersama kita. Begitu. Masya Allah, keren banget. Oke, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Setelah kita membahas tentang tauhid, kita akan ngomongin soal ketakwaan. Nah, Kak Marta, apa sih yang dimaksud dengan ketakwaan dan kenapa itu menjadi penting? Pertama itu kita harus setel niat ya dari awal ya. Misalnya pada saat mau berangkat kuliah, kita tuh harus punya niat mencari ridha Allah, bukan cuma kesuksesan duniawi saja. Yang selanjutnya itu coba luangkan waktu untuk merenung dan berdoa. Itu bisa jadi pengingat kita supaya tetap terhubung dengan Allah. Yang terakhir itu kita bisa gunakan waktu di perjalanan atau waktu senggang kita untuk mendengarkan ceramah atau berzikir yang dapat mengingatkan kita tentang pentingnya tauhid dan ketakwaan. Keren. Nah, jadi niat itu kuncinya. Jika niat kita sudah benar, insya Allah apa yang kita lakukan menjadi berkah.
Betul banget nih, karena niat adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Seperti dalilnya, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Oke, baik. Untuk Kak Homsyah nih, bagaimana sih kita untuk menjaga ketenangan hati dan tetap kita fokus pada tujuan kita itu bagaimana sih Kak? Nah, untuk itu kita bisa penting banget nih untuk membangun kebiasaan positif ya, seperti berpikir positif dan mengelola stres dengan baik. Nah, kita juga bisa mencoba hal meditasi atau hal yang bisa bikin hati kita tenang, seperti berzikir ataupun sekedar berjalan di alam terbuka. Nah, hal tersebut bisa bikin kita lebih terhubung dengan diri sendiri, dengan Allah, dan juga hal tersebut bisa menjaga ketenangan hati kita dalam kehidupan yang penuh tekanan ini. Wah, keren banget nih pembahasan hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan menjaga tauhid dan ketakwaan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan jangan lupa bagikan podcast ini dan nantikan podcast dari kita yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.